Halo adik-adik, selamat datang di podcast Gala Suara. Pernahkah kalian bernyanyi bersama kedua orang tua kalian adik-adik? Pasti pernah ya. Lagu apa sih yang sering kamu nyanyikan? Ketika bayi, pasti orang tua sering menyanyikan lagu Nina Bobo agar adik-adik bisa cepat tidur. Karena dengan menyanyi ternyata dapat menenangkan loh adik-adik. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka bernyanyi dan menari? Kalian menyukai keduanya atau hanya salah satunya saja? Ayo kita belajar bersama materi bernyanyi dan menari. Ternyata bernyanyi dan menari akan membuat hati kita menjadi gembira. Tak hanya anak-anak yang menyukai kegiatan ini, tapi orang dewasa juga menyukainya loh adik-adik. Sekarang, ayo kita nyanyikan bersama lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adik-adik, apakah kalian sudah pernah mendengar lagu ini? Lagu Kasih Ibu ini menceritakan tentang apa ya? Lagu ini berisi nasihat yang menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu yang tak terhingga hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati ibu ya adik-adik. Kita tidak boleh menyakiti hatinya. Eits, yang memiliki kasih sayang gak cuma ibu loh. Ayah juga tidak kalah besarnya kasih sayangnya terhadap kalian. Jadi, kalian tetap harus menghormati kedua orang tua kalian dengan baik. Seperti halnya dengan lagu Kasih Ibu, lagu-lagu lain yang sering kita dengarkan pasti memiliki ceritanya masing-masing. Misalnya, lagu Cicak di Dinding menceritakan tentang hewan cicak. Lagu Bunda Piara menceritakan seorang anak yang akan diasuh oleh kedua orang tuanya dengan baik. Dan masih banyak lagu lainnya. Apakah kalian sudah bisa menceritakan lagu-lagu kesukaan kalian adik-adik? Ayo, ajak ayah dan ibumu untuk bernyanyi bersama ya. Dan jika kamu belum mengetahui lagu tersebut menceritakan tentang apa, jangan malu untuk bertanya pada mereka. Karena dengan kamu memahami lagu itu menceritakan tentang apa, kamu akan mengetahui pesan apa yang terdapat dalam lagu tersebut. Adik-adik, tahu nggak sih? Ternyata bernyanyi itu ada manfaatnya loh. Apa aja ya manfaatnya? Manfaat bernyanyi antara lain meningkatkan rasa percaya diri. Karena dengan kalian bernyanyi, kalian akan terlatih untuk tampil di depan orang lain. Selain itu, kalian akan mudah menghafal materi pelajaran. Kamu bisa loh menghafal materi pelajaran dengan cara menyanyikannya. Kamu bisa menyanyikan materi tersebut dengan nada lagu yang kalian sukai agar lebih mudah menghafalnya. Bernyanyi juga bisa menjaga emosi loh adik-adik. Karena ketika kamu bernyanyi, tapi dalam keadaan marah, suaramu akan terdengar kurang bagus ya. Jadi kamu harus bisa menjaga emosi agar bernyanyimu tetap baik. Dengan bernyanyi, kamu juga akan mendapatkan banyak kata-kata baru yang mungkin belum kamu ketahui. Dan masih banyak lagi manfaat dari bernyanyi.
Jadi, kalau adik-adik punya hobi bernyanyi, jangan disembunyikan ya. Kembangkan hobimu dan rasakan manfaatnya. Sekarang, kakak punya cerita untuk kalian. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Sejak kecil, Dora senang menari. Dora suka menari dengan menirukan gerakan-gerakan alam, seperti gerakan burung terbang, gerak daun berguguran, dan lain sebagainya. Dora senang menari di depan kaca. Ia sering berlatih agar semakin pandai menari. Hobi Dora ini didukung oleh kedua orang tuanya. Dora juga senang mengikuti lomba menari. Dora menari berkelompok dengan teman-temannya. Ia sudah berhasil mendapatkan piala dari hobinya menari. Adik-adik, bisakah kamu menari seperti Dora? Lalu, apa saja ya yang harus dilakukan Dora agar hobinya semakin berkembang? Jika adik-adik ingin menjadi penari seperti Dora, kalian harus menonton pertunjukan tari baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui televisi. Belajar menari kepada guru, rajin berlatih menari, menirukan tarian tanpa takut salah, dan mengikuti perlombaan tari. Apa saja ya tema tari yang biasanya kita temui? Tema tari itu bermacam-macam ya adik-adik. Ada yang bertema hewan. Contohnya, tari kupu-kupu, tari tikus piti, tari manuk dadali. Selanjutnya ada tari bertemakan kepahlawanan, misalnya tari panah dan tari surengkating. Tari sendiri memiliki ciri khasnya masing-masing. Tari yang khusus untuk anak-anak biasanya lebih mudah ditarikan daripada tari bagi orang dewasa. Selanjutnya, tari dapat ditarikan oleh satu orang, berpasangan, maupun berkelompok. Tidak hanya bernyanyi ya adik-adik yang bermanfaat, menari juga bisa bermanfaat loh buat kalian. Apa aja ya manfaatnya? Menari dapat melatih koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Karena dengan menari sama dengan kita berolahraga menggerakkan seluruh tubuh. Melatih kerjasama, utamanya ketika kita menari secara berkelompok, kamu akan terlatih untuk bekerja sama. Karena ketika kamu tidak bekerja sama dengan baik, tampilan tarian kalian akan terlihat kurang bagus. Selain itu, juga terlatih untuk menjaga emosi, dan masih banyak yang lainnya. Menurut kamu, manfaatnya apa lagi nih adik-adik? Ada perbedaan antara bernyanyi dan menari. Kalau bernyanyi, kita tidak memerlukan perlengkapan khusus seperti halnya baju khusus ataupun benda lain yang perlu dipakai. Namun berbeda dengan menari. Menari biasanya menggunakan pakaian tari yang sesuai dengan tema tarian. Tidak lupa juga dengan properti lainnya. Misalnya ketika kita menari tarian dengan tema burung, biasanya akan memakai sampur atau selendang yang berfungsi sebagai pengganti sayap. Begitu juga dengan tarian lainnya. Adik-adik, jika kalian memiliki hobi bernyanyi dan menari, kalian harus tekun belajar ya. Jangan lelah untuk belajar. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan podcast hari ini tentang gemar bernyanyi dan menari. Sampai jumpa di episode selanjutnya.